halaman 50 sikurung. Ya, halaman 50 sikurung rakyuk. Keutamaan membangun masjid. Keutamaan membangun masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nakal Nabi dalam suatu hadis, man bana lillahi masjidan walau kamifhasi qatatin banallahu lahu qasran fil jannah. Ya, man bana lillahi masjidan walau kamishasi qatatin banallahu qasran fil jannah. Artinya barang siapa yang membangun masjid, hanya membangun ke pegat ke masjid ataupun gejuk peng ke bantu untuk pegat ke masjid, walaupun seperti sarang burung, walaupun kedai semajidnya lagi empung ticim menan gambaran semajid biasa manteng, semajid ubud, semajid hana laga, tapi tempatnya jid tak sembahyang nyan walaupun menan kedai keberah Nabi, maka Allah Azza wa Jalla membangunkan baginya istana di surga. Itu fadilah. Fadilah pegat tempat semayang, tapi hina maksud tempat semayang tu masjid, iaitu Allah akan gepegat bagi ji sehingga istana di dalam surga ataupun mahligai di dalam surga. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam sebahagian kitabnya. Allah juga nebegah di dalam sebahagian kitabnya. Dengan kitab Allah, kitab samawi, Al-Quran, Injil, Taurat dan Zabur, itu kitab Allah. Quran oleh Allah, inna buyuti fi ardhil masajid wa inna zuwari fiha sukkanuha wa ummaruha wa fatuba li abdin tatahhara fi baitihi thumma zarani fi baiti fa haqqun alal mazuri ayyukrima zairah. Artinya sesungguhnya rumahku di bumi adalah masjid-masjid. Ya, sesungguhnya rumahku di bumi adalah masjid-masjid. Yang kejik ke masjid ke rumah Allah. Dia bedek ke rumah Allah entah hidan Allah tinggal ke. Lagi tinggal manusia nyengkeun. Lagi keun Baitullah. Bait Allah tu kan, Baitullah, iaitu Kaabah dan Baitullah, rumah Allah tu kan. Ya, jadi hanapu tak lagi nya. Atau ini kena ke tutu-tutu yang mutasyabihat, yang memberi mufhum samar-samar antara seolah-olah Allah bertempat hang-hang. Nyan apabila dalam ayat dalam hadis jekeun, munyohana hanjeut. Munyohana terempa dalam ayat dan hadis hanjit dapatkan haba yang gen habanya mutasyabihat haba hanjit dan samar-samar memberi waham ke manusia yang tak pegah haba lik tajo Allahnya mentempat, Allahnya lahir dudau, Allahnya membentuknya hanjit pegah tu nyan harum komji cuma kafir urang pegah hana ke pegah urang pegah hanjit kafir. Lagi takun hina Baitullah, rumah Allah nya hana pupu karena ada dalam ayat Quran, ada dalam hadis ke masjid ke rumah Allah. Maka jibak khatib kan sering dah dengar kan tanya yang katuk kena dalam rumah Allah kena ke ceramah-ceramahnya nak pupu ke laganya karena Allah pun nak begah lagi hina kibana ke Allah. Sesungguhnya rumahku di bumi adalah masjid-masjid. Sungguhnya kata Allah rumah lun di bumi adalah masjid-masjid. Dan sesungguhnya para pengunjungku adalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid. Orang yang jak ziarah Allah, pengunjung Allah maksudnya jak ziarah Allah, itulah orang yang memakmurkan masjid-masjid. Makna memakmur masjid gepudek ke masjid. Gepudek ke masjid tente yang paling utama hinan dengan salat berjamaah. Nyan orang pudek ke masjid ke kan. Nyan kenyan orang yang jak kunjung Allah. Orang yang yak ziarah kepada Allah Ta'ala, orang yang pemakmur masjid, yang kunjung ataupun peudip ke masjid, iaitu orang yang pedang jamaah, yang iktikaf di masjid.
maka keberuntungan bagi orang bersuci di dalam rumahnya, kemudian ia berkunjung kepadaku di rumahku. Maka berbahagialah bagi si barang kaso manteng di rumah itung sembahyang, untuk kena dipubut sembahyang sebagai bentuk kunjungannya kepadaku. Engke tatung sembahyang di rumah, untuk kena tujuan katanya putra yang kedua kunjung Allah dengan dan sembahyang berjamaah. Nyan keberkah oleh Allah Ta'ala orang yang mendapat keberuntungan. Beruntunglah orang yang ya kunjung Allah di rumah Allah, tentu saja dengan sembahyang berjamaah. Nyan nyo hana mesti butatung sembahyang hino bet salah. Hana mesti butatung sembahyang di rumah. Rumah itanyo hana tatung sembahyang di rumah, tatung sembahyang hino boleh. Nyo teman sabah fadilah khusus kan. Lagi keberkah kana te barang kaso manteng itung sembahyang di rumah. Halnya dia kunjung semujid semujid yang pertama kali Nabi dipubut, semujid yang pertama kali Nabi bangun waktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena hanya keberkah lagi di mengerjakan sabah umrah ini. Itu sembahyang di rumah, tu boleh sembahyang 2 rakaat. Cuma menyahino dak ilm. Beda fadilah. Masjid Quba, jadi ke Masjid Quba kalaganya kelebihan di menyahino rumah Allah. Tajak kena ahli tatung sembahyang di rumah, yang berarti kita menziarahi Allah. Maka kewajiban atas yang dikunjungi untuk memuliakan orang yang mengunjunginya. Jadi sebarang kasa mantap kata meng dalam rumah Allah, nya Allah ke pemulia orangnya. Tanyo lang semujid adalah orang-orang ke pemulia oleh Allah. Maka ji hana adab orang lang semujid ke pegahabat tentang dunia. Masalah bah dunia ke pegah. Nya hana adab. Tanya tengah tak bertamu kepada Allah. Allah tengah gena pemulia, tengah kepertimang ketanya hinoi semujid. Ba rumah Allah. Kata apa yang dagang pegah bah dagang, yang jauh belang pegah bah jauh belang, yang jauh beli pegah jauh beli. Makanya hari mukum ji. Sebab dia tengah kepemulia oleh Allah Taala. Masa tak pegah bah dunia ini? Hanafi itu menyampaikan apa perkara akhirat. Jilain. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'taddul masjida fa fashhadu lahu bil iman." Artinya, apabila kalian melihat seseorang laki-laki yang biasa ke masjid, apabila kata takaleng tira urang yang ini biasa aja ke masjid, sembahyang jamaah di masjid tapi, maka bersaksilah kata Nabi untuknya dengan iman. Maka kata sebagai saksi tengah orang kiamat yang bahawa jihnya urung iman. Ya, saya ijak ke masjid, nampak pubut, saya tak sembahyang. Panina aja ibadat sembahyang bagi orang yang hana iman. Ya, kan bagi orang yang beriman, makanya apabila tak kala ligata orang yang dijak ke masjid, maka bersaksilah untuknya dengan iman. Ya, tanya orang beriman, tanya orang jak ke masjid. Masjid kalagak-lagak karaya-raya kedai kebuka kah hantam rajak ke masjid sehingga kosong ke masjid hana faedah. Lagi belasah dari haragat kata pegat, kata rehab, kata tarilah, kata na jamaah kahana tomdeh kena belasah. Kepusit begat lagak-lagak kan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang memasang lampu, ipasang lampu, pasang lampu bak masjid. Nyo arti pasang lampu walaupun kan jih yak pasang tak salah. Iji hiblau lampu, sedekah lampunya ke semujid. Nah sehingga penguh semujidnya dengan lampu yang jih sedekah. Maka para malaikat dan pemikul arash senantiasa akan memohonkan ampunan baginya selama di masjid itu masih ada cahayanya. Selama lampu yang kita nyoblo pasang di semujidnya manteng nya sabi-sabi malaikat dan juga malaikat yang tanggung aras nyan gelaki ampun sabi-sabi ba Allah Taala ke gedanya. Ya jadi tak kelebihan di. Hanya hanya mesti pakai lampu, pasang lampu lagi bunuh kan, bangun masjid ataupun tak sumbang untuk masjid bebe mampu tu. Kata ke buka donasi untuk pegat lantai masjid. Sini granit hero tu, sini 10 meter, sini 5 meter. Tampakat aja mu 20 dekat sit nyo granit raya-raya kadang gila habis baik. Pokoknya buruhlah bahagian getanyo kenan. Supaya semujidnya tinggal saksi ke getanyo. Atau kena kan gebegah. Ini kan baca agak pembahasan tentang masjidnya tinggal gebegah ke kenderaan oleh Allah. Itu yang tadi kenderaan ke kurban dok.
semujitnya sebagai kenderaan. Ihoi semujit ya tidak tu ubina urung jajak semujit tidak je. Padang masyar tengok. Yang ke ngejih tu ja ada di siratal mustaqim. Yang ke siapa? Yang kedua Kaabah ataupun Hajarul Aswad. Yang juga demikian. Yang ji muak-muak tengah di padang masyar ya tidak. Manusia dalam dunia pernah melakukan tawaf di samping Kaabah. Angka maksud pernah melakukan tawaf. Ni ya tidak mendung. Maka dia akan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai sabuh kapai bukan? Ataupun sabuh kenderaan yang cukup raya pertama untuk ubina orang yang pernah melakukan tawaf yang ke dalam tempat je pertama ya, yang bak kenderaan tanya cuma tanya seolah-olah fokus kenderaan bak kurban hai jud baik salah baik dia dah berapa mana kakak nak berkurban juga yang berkurban lah untuk mendapatkan pahala untuk mengharap ridha Allah Ta'ala. Juga itu masjid juga akan dibuat kekenderaan oleh Allah Ta'ala. Baitullah Kaabah juga dibuat kekenderaan oleh Allah Ta'ala. Hana tapubut idanya hantam pernah tatawaf, yang nak semujid sagai, yang nak amal yang saleh hantam pernah berkurban domba, kambing, kerbau, sapi, hantam pernah. Nyan putra kebuka oleh Allah Ta'ala kenderaan tanya tengok amal ibadah katanya. Amal ibadah tanya kenderaan kebuka oleh Allah. Sahabat tanya hang biarkan tanya umat Muhammad hang biarkan jangan tapak tengok daripada masyar. Walaupun tanya hana tak kurban karena hana mampu, kan hana tak kurban karena createkan, tapi memang karena hana kemampuan. Maka kebaikan-kebaikan katanya juga akan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai tunggangan katanya kurban itu. Sebagai kenderaan, maksud kurban sebagai kenderaan. KB tentang fadilah masjid. Takallam laju dalam wujud tu. Fasal tentang cara amal-amal zahir di dalam salat. Waktu tanya utama semayang, pupu persiapan, pupu yang akan kita lakukan untuk pelaksanaan salat. Seyogyanya bagi orang yang salat, apabila selesai dari wuduk, kalau agaknya gedung semayang dan bersuci, kalau bersuci daripada najis tentu, berwuduk bersuci daripada hadas, kalau selesai, bersuci daripada kotoran di badan, hati, nyan hati dan gebuh tempat dan menutup aurat etna dari pusat sampai ke lutut untuk tegak berdiri dengan menghadap kiblat. Hanya ke bersuci yang kena pegang pertama sekali tanya persiapan tanya untuk tamang dalam semayang tentu suci tubuh daripada hadas, daripada najis. Hanya suci hati. Jadi termasuk suci hatinya kosongkan fikiran. Bila persoalan lain mubah dalam semayang sehingga konsentrasi solat itu hilang. Dalam semayang fikiran luar. Kan yang yang terhadap yang tak ingat. Kan putra yang tak baca yang tak fikir. Mu fikir luar. Maka jihnya masuk dalam geyu hilangkan, geyu bersuci daripada hati. Juga hati kita nyugi pegelih daripada sifat tercela yang lain. Dan juga tempat menantin. Tempat kan? Juga tempat bersuci. Baik dia lain kabar tempat kan haji. Maka ji tempat ji jaga kesucian masing-masing haji. Nyen tanggungjawab masing-masing yang dak usah dah dapat EPA haji buat tempat solat. Baik tanggai tanya igok kain 20 hujung kanan kutok-kutok tanya pi menan dak pegat. Apabila nampak najis, ibang ke pegang. Kan giubah najisnya. Ataupun giu pegang. Hana giu pegang bak urang yang memang yang tukang bersih. Giu pegang supaya ngai ibah. Ataupun hai tembah haji. Nyen kang tanya yang bah karena tanya dah kalan najis. Nyen harus sama-sama menjaga. Sampai tanya kutok-kutok dapat ikena. Ataupun dah gilha buat tempat yang suci dengan kaki yang kotor, nanti gop. Buat tempat yang dah gilha tanya guna sama aje baik najis dia kena dalam masjid. Tak cukup tengah tak ino masjid, hana gedung lah Allah Taala. Nya harus ingat, orang semayang apabila menajis tempat, pakaian, badan, igaknya hana gedepu menajis. Nyan baik ya anggap semayang gok nyan sah. Semayang hang sah, cuma hana terdepu hana sah tegai. Sehingga kena surah kategori cukup trip ka pernah semayang ngenija menajis. Panjang beri tepu siplo tonuku beri tepu. Orangnya semayang ngenija menajis. Itu pun siplo tonuku. Hai jangan ni jamun decok ibu kata pegah yang ke ngejanya najis semayang. Ibu kata oh jangan najis. Kuto yang wajib qada. Betangga itu yang wajib qada. Apabila atas semayang badan, pakaian, tempat bernajis,
Gedanyo hana terdepu nyan menaji be anggap semayang tanyo ke pumaah dan sah hansa semayang tanyo cuma sagai hana terdepu hansa sagai hana terdepu hansa sagai be tanggai tanyo nya karena semayang hana sehingga apabila terdepu dudo nyan wajib qada. Perkara najis lebih berat ini daripada perkara tutup aurat. Perkara najis lebih berat berbanding daripada perkara tutup aurat. Ya, dah perkara najis kalau bak masalah huruf puasa. Orang berpuasa apabila menajis gusi gotnya yang giurah jid mubalaghah jid pubrat-pubrat hang gada-gada najis bak gusi gotnya sehingga jid pubrat-pubrat watai geutnya kebancara bergada sehingga dengan tanpa sengaja air terlanjur masuk ke kerongkongan tidak batal puasa. Beda bak tung ismayang berkumur-kumur ya watai berkumur-kumur hang gebi mubalaghah hang gebi pubrat-pubrat tak pubrat-pubrat ita mengi hana sengaja but berat sengaja batu puasa. Ini kan mensuci dari hadas kan. Tapi menyoi perkara najis ada begah guna gebu berat sehingga kebancara begadah najis tak tentang semayang urang hana hidup aurat karena hana pakaian hana hidup aurat karena hana pakaian sehingga kan diperbolehkan solat dalam keadaan telanjang bukan secara berjamaah. Ini baik salah dengar tu. Baik tu kalau elok cerita kata pegah hangsang jik semayang serah telanjang dengar iaitu apabila hana pakaian musikrek membacut pembeuk pakaian suci nyo kan syarat semayang menutup aurat syarat semayang suci nyo tak nak pegah dina beratkan masalah suci. Urang hana pakaian boleh diperbolehkan salat secara telanjang dan ahwatena pakaian hana wajib qada. Kira urang tubuh menajis hanai dengan gebu suci wajib tik ke semayang walaupun tubuh dalam keadaan bernajis sehingga watai nai wajib qada semayang yang semayang benar. Yang pertanda yang bawa betapa beratnya perkara suci termasuk lebih berat berbanding daripada perkara menutup aurat. Menutup aurat wajib kemasaan hana sabuna kan diperbolehkan solat dengan keadaan telanjang dan bukan berjamaah. Baiklah bukan berjamaah ile bersiro sembahyang. Secara telanjang untuk baru gecok pakaian yang najis guna ke pakai. Karena hanya pakai pakaian yang menajis dalam sembahyang, lepaskan solat juhnan kero tu dalam keadaan telanjang. Cuma cara haji ke menajis lebih gat giu labu dro baik dia warna kulit dan sampai menan ke bawah kan dengan lumpur yang suci sampai lagi nya. Perlai tak nak pegang rupanya berat perkara najis perkara payah musuci daripada najis tak banding daripada perkara menutup aurat menyebab salat. Nyukunya baik anggap kecil perkara musuci dro daripada najis. Baik sampai itanya tetap mang semujid kena najis tabah masabohnya. Itanya memang apa takut igap hanai peik. Tak peik lagi tanya sama asid mandung semayang dah hantar. Kan semayang urung peik najis mentang hantar. Maka dia ada anak mik jaga. Anak mik kan hanjit bah semujid si hujak semujid. Anak miknya ngai turi semujid, ngai tengok cara berjamaah semujid. Tapi hu jaga anak tanya baik melanggar semujid je. Baik melanggar baik tak pakai tanya geruk-geruk riuh-riuh mentang. Anak mik punya peik najis melanggar tanggungjawab urusi je. Karena kemungkaran yang puput dan banyak tanggungjawab pak urusi. Nya anak mik gila-gila najis. Hana beres baik bersuci baik tong i buno ada haki hana siram. Itamang dalam semujid. Na dosa urusi je. Ada orangnya dah fikir tanya baik buruk-buruk mentang, baik musuh-musuh raya mentang. Najis baik dubit tamang keroi tidak boleh. Hanya tetap wajib jaga. Kan. Kalau belum, kibang ke berahinu. Lu suci hati, tempat, badan. Suci hati kosongkan hati kita berah bunuh dan menutup aurat. Tutup aurat dari pusat sampai ke lutut. Kan enan yang wajib menyebab uragam untuk kesah kemayang, untuk kesahnya. Tapi egot tutup aurat antara pusat dan lutut tok deh perut deh ruang-ruang tu lagi nya hanaget makruh hukum ni nyo jangankan nilai badan-badan tu deh ule deh hana tutup ngan peci makruh hukum ni dalam solat pulang egetannya yang memang badan-badan perut deh terhadap Allah walaupun sah sembahyang karena ukuran wajib kalau dah pubut antara pusat dan lutut yang pernah tanda pegang setelah menutup aurat kan kemudian berdiri dengan menghadap kiblat. Kan, nyo kaifiat di cara-cara solat biar afdal dan merenggangkan kedua kakinya cara deng perenggang. Iji wate gekeun perenggangkan pang habis ube gak ube abih tepam.
baik tanya tetapang bitanya oleh hero kok berlet hinang tetapang tanya hana menang tapi seukuran mangat bak tadeng etna ukuran tapang seukuran mangat tak tadeng sebenarnya timnya kita lain sejengkai ke bukan sejengkai itu maka hana jauh kah hana ada raya tak jauh pada tapang kan ya, merenggangkan yang baik merapat dan jangan sekali-kali merapatkan dia baik tadeng rapat mana tanya aki baik tapi berengganglah kira-kira sejengkai kan hana meje pergi mangat tadeng yang kejikan dia pang lalu merdeka nyaman juga pang itu ijaro pergi lagi nya jadi tak keadaan kan tiro kita semayang rame-rame dai-dai yang kerja ke duku imum nya duku imum ho bila takun hana mengganggu go tapi hana giyu lagi nya hana giyu ti nyamban kan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ini pegah karena Nabi Muhammad telah melarang dari safnun dan safdun safnun dan safdun itu apa maknanya siapa-siapa kebegah benar kau meregangkan kedua kaki jangan sekali-kali merapat karena Nabi melarang safnun dan safdun yang dimaksud dengan safdun lagi bermakna adalah merapatkan kedua kaki tak rapat kaki yang baik hai memang kau berarti eje kahara menghansah semayang hana kebegah kemenang tapi buat makruh kah hana gad apa buat dalam semayang cuma hana memberi jamaah pi kah hana gada pahala jamaah apa hana ada jamaah yang ke kurang pahala semayang tu tapi buat makruh dalam semayang nyo dapat mengurangkan pahala semayang katanya itanya pi perle sempurna pahala kah hana galak tu icok baje kurang hana pa hana galak tu nyo kan tak pegat pu barang kapu hana pa sagai dia tak hana galak tu pula melihat semayang yang dah persembahkan untuk singa ke gedanya takubah galak ada teman makruh mau ronya sagai nafsu gedanya sang-sang mengkalekah dan bubuk semayang asai manteng kahli tak beres kibayang na ihum asai kata nya uronya sebab kalau mendih balasan wa tadi balasan tu bukan mendung ada di balasan kan kepada kekurangan tak ada kok telah sebab kekurangannya pulang bak urung hana puput seperti firman Allah Taala Allah nepegah dalam Al-Quran muqarranina fil aswad artinya diikat bersama-sama di dalam belenggu yang dimaksud dengan safdun benar safdun adalah mengangkat salah satu benar ke bermakna safdun merapatkan jadi dengan safdun kan safnon mengangkat salah satu daripada dua kaki seperti firmannya safnon bukan safdun nya safnon dua macam yang pertama baik perapat kedali yang ke muqarrani nafil aswad nyan gecok dalil dari para ulama lagi nyan yang kedua iaitu hanjit ke bekas safnon apa itu safnon mengangkat salah satu daripada dua kaki itanya tertadang dalam sembahyang lagi urung beerdeng aki sebelah jadi berat badan ditopangi di sebelah aki sebelah tak berkena bagaimana lagi tadang rak tamih kan tadang rak tanah tak beerd aki sebelah beerd kan beerd manyang maksudnya hana mengkekar tubuh iji tak upayakan waktu tadang kitanya dengan deng yang lurus berat badan kitanya berditopangi di dua belah kaki baik berat badan kitanya ditopangi di sebelah bersih lagi itik ke mana hidung kena ikeh-ikeh droi kan sebelah kaki tumpang ada pun tirai ya kan waktu ikeh-ikeh droi waktu kan sebelah kaki beerd je kemaji beerd mai dia hana ada beerd hana ada beerd berat tapi yang ke tubuh kitanya ditopangi di sebelah kaki sebelah tu hana mengekar sapu hana si sakit je ka beda ile nyo hana gad semayang lagi nyan ke bukan seperti firman Allah Azza wa Jalla iz uriza alaihi bil ashiyyi finatul jihad artinya kuda-kuda yang tenang waktu berhenti kudanya berdiri dengan tiga kaki dan cepat waktu berlari jadi yang kena pegah putra yang ke lagi kuda ada heboh haki di belakang ai beut ataupun yang ke lagi danyo watai tadang bunuh hanagat nyu sebagai dalil kena pegah dalam Quran pi Allah gelarang bagainya model jadi dem gedanyo hanjut rapat kaki hanagat memang han betul sembayang tu dem gedanyo hanjut mengekar sebelah tu hana maino hana pegah lau nadang lau tu musadi karena tadang lah sembayang musadi sembayang sah kecuali uzur
Getanyo kalimah jet metungkat, jet berpegangan, tamat aju sebelah apa majib bak binti, jet dah bersadu, tapi menyo katro anzor nan tingkat. Menyo hana baik pubut menang. Karena mengurangi pahala solat. Gimana cara berpubut kerau? Lagi urang gedung semayang, gi putung semayang bak gop. Hukumnya makruh, kurang pahala wuduknya. Tapi kibanti menyo dah pubut kerau, pubut aju kerau baik yu bak gop untuk putung semayang getanyo. Ya, nya walaupun takkan lain tanya Allah nya sunat pi lagi nya bet apa lah lagi pernah dah berah kau likut karena sunatnya ke kesempurnaan ibadah katanya nya lain tika fardu yang fardunya cit ke atas pokok ai je hanjut han ya. Kemudian orang yang akan salat hendak menundukkan kepalanya nyalau arti menundukkan kepala pandangan katanya buat tempat sujud nya cara-cara salat supaya ente sempurna. Watak sempurna khusyuk pun mudah datang. Hanya tak bentuk-bentuk khusyuk haitim. Pakai karena mata mantang sesok. Tiga waktu, tiga samping. Sesok walaupun muka hendak berpaling tapi mata tiga ke sahur. Apa saja hidup khusyuk. Iji hurung yang matanya sesok biasa hati sesok bukan. Hati tiga sahur pikiran pakai. Karena mengikuti mata pun mata tiga sahur. Nyati pun tiga sahur. Kemudian orang salat hendak menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke tempat sujud dan menghadirkan niat. Watanya tahdirkan aju niat. Tahdirkan niat berarti tanda sembahyang pu sembahyang. Sembahyang fardu kah, sembahyang sunat kah, tak ikut imam kah ataupun hana. Nya lagi lambab bak niat draw juga. Kasat tarat ta'in. Dan tidak mengapa untuk membaca qul a'udzu birabbin nas hana pupu. Tak baca padik-padik krek ayat ataupun padik-padik boh doa untuk menghilangkan was-was, untuk menghilangkan bisikan syaitan yang ipulalu getanyo kepada perkara yang di luar salat. Karena perkara di luar semayang nyo han teko kadang-kadang sebab takbir tu ihram tetap mubah dalam semayang sehingga gi baca salah satu hiji doa iaitu ayat Quran qul a'udzu birabbin nas habis yang segala dah semayang janjit baca kasabo ataupun menjual kita lain nak berkah pada bawah ayat tu lagi a'udzubillahi samii'il alim wa wajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim janjir untuk hilangkan waswas syaitan betanya nit hai damang-damang ataupun damang sang han pah-pah jadi baik sampai lagi nya jadi bacalah doa ataupun doa yang Allah Taala pernah ke Nabi Muhammad ayat Quran sih untuk membombardir syaitan yang benar ke untuk tabom ji nya lagi kena bom ke begah ya kitab Minhajul Abidin lagi begah ni zikir yang pernah oleh Allah Taala ke Nabi Muhammad nya sering-seringlah baca ya yaitu rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun dua buah ayat saja yang apa yang BBO pi rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun nya lebur ji syaitannya hanya untuk menghilangkannya yang baru untuk kata lafai dia kata hadirkan untuk baru takbiratul ihram jadi kategori mesti tanya hana dah baca sapu hana dah baca qul a'udzu birabbin nas hana dah baca surat-surat pendek yang lain saat kita mau bertakbir tidak disunatkan membaca bismillah ini yang sering tadi membaca bismillah kan pada kena takbir a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim baru ke takbir hana aja hana sunat baca bismillah cuma waktu hana sunat baca bismillah pujuk ke makruh lebih-lebih dalam jika haram nya hana ada pegah tapi yang perlu ada pegah apakah nak sunat membaca bismillah saat melakukan takbir tidak tapi putra si baca yang doa-doa pun tadi kedi tak nak baca ayat Quran baca bismillah karena tak baca qul a'udzu birabbin nas kan karena tanda takbir Allahu Akbar pakar nak berkaitannya sembahyang padahal ibadat paling raya kah nak baca bismillah padahal kebetulan setiap pekerjaan yang mempunyai kebaikan kan dia baca dengan bismillah dia baca bismillah nak keberkahan bak sembahyang bak ibadat tersebut bak perkara kullu amrin dzibalin perkara yang mempunyai kebaikan yang dianjurkan li syarak yang apabila hana dah baca bismillah gebegah nyan terpotong keberkahan hana berkat kurang ged tapi menyebab sembahyang pekon nya kan padahal sembahyang nyan ule kebaikan dum jawab kan sembahyang menteng seluruh ibadat yang dimulai dengan zikir-zikir khusus maka tidak disunatkan membaca bismillah kecuali
kebaikan-kebaikan ataupun but-but yang dianjurkan oleh agama yang tidak dimulai dengan zikir, nyan baru disunatkan baca bismillah. Hai contoh, hai tanya lagi dapat jumpa kan? Walaupun nak doa makan roy, hanya disunatkan baca bismillah. Kemudian pakai bajai, hana baca doa roy, sunat baca bismillah. Semayang hana apakah karena jina zikir roy, yaitu terzikir, zikir Allahu Akbar. Yang zikir di untuk tambah lamzi. Lagi lu dah semayang kan? Lu dah semayang, lu dah salam, tak nak baca istighfar. Hana tak baca Bismillahirrahmanirrahim, Astaghfirullahaladzim. Hana. Adapun tak nak baca ilahi ya Rabbi subhanallah subhanallah, bah tak baca bismillah ini dah pergi keberkat. Hana anjuran ini karena memang itu zikir diri ji laju pembukaan. Tama ngejubak zikir tersebut dengan draw zikirnya laju. Makanya hana baca bismillah le menanti semayang. Kan itanya waktu berhadapan dengan manusia. Waktu berhadapan dengan manusia tak nak khutbah, tak nak sampaikan nasihat, mauizah, kata-kata sambutan, hana perlu baca Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Hana perlu baca bismillah. Tapi bukan hana jut, bukan tak bukan hana jut, tapi kenyan anjuran. Saat kita berhadapan dengan manusia, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum, bukan bismillah. Nyo aturan-aturan tu berarti. Tu mai tanya orangnya hamra sali hana tak baca bismillah. Karena kata biasa baca bismillah. Nyo kan tak nak luruskan supaya gedanyo supaya nanti ngak terdepu apakah bak tempatnya benar baca bismillah ini. Hana. Mungkin ke karena kebiasa tak kan sehingga sang hana merasa ali hana baca bismillahirrahmanirrahim baru assalamualaikum. Padahal nak pehali menang sifat semayang. Nyo mandum biji but-but yang tidak ada zikir khusus nyan adalah hana but-but yang hana zikir khusus nyo baca bismillah. Tapi menyona zikir draw je hana li baca bismillah. Mesti tambang dalam rumah hana baca bismillah, je baca assalamualaikum. Dah baca bismillah kan tinggalamnya menyebut tidak nak baca alihnya. Pakon karena saat kita masuk dalam rumah baca assalamualaikum menyona urang lagi je bedih cara baca, hana urang meno cara baca, sebab je lain-lain. Kemudian baca baru baca bismillah, baca ayat kursi, qul huwallahu sambil berjalan aja untuk membawa keberkahan dalam rumah tersebut dan untuk membukakan pintu rezeki keberkah. Ayat kursi 3, qul huwallahu. Nyan oleh bisa liu sambil berjalan aja hana pehadu. Yang keberkahannya fadilah haji untuk membuka lagi nyan tengah pintu tanya utama terbuka pintu rezeki ke rumahnya, ke ahli rumahnya keberkah. Kembali pada pembahasan tanya bajut tu tanya pegah sebelum kita melakukan takbiratul ihram tidak disunatkan membaca bismillah. Kenapa? Karena salat itu punya zikirnya khusus. Ada azan menanti. Lalu si kalau azan kena baca bismillah kenapa ya? Jadi lafai Allahu Akbar takbir itulah lafai permulaannya. Kan teman si kalau azan nak disunatkan innallaha wa malaikatahu yusallu atau kok leu kadang-kadang payah luruskan ya kan nya nak sunat hanasi hana payahkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar nya hana tidak disunatkan. Walaupun tanya tidak mengatakan bahawa apakah makruh, apakah haram, hana ada kenyang, tapi hana sunat lafaz yang khusus untuk azan. Kecuali bab Jumaat kan. Bagi segala khatib ke ada mimbar. Karena gebacanya Nabi nang gebacaan. Nang gebrah dalam kitab Furuq Masail nyana. Ada guna hari khatib nang gebaca inna padi-padi macamlah zikir yang gebaca. Adi ya. Nya boleh. Jadi tanya nyut perlu nak pegang bentuk seolah-olah itu kita anggap ibadat yang khusus gede padahal bukan lagi yang dalam anjuran Nabi dan juga dalam penegah para ulama. Dan tidak mengapa untuk membaca qul a'udzu birabbin nas ya, qul a'udzu birabbin nas boleh. Artinya katakanlah saya mohon perlindungan kepada Tuhan manusia. Yang arti qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Segala tanya takbiratul ihram untuk nak tetap pikiran tu sebagai benteng daripada godaan syaitan. Maksudnya apa? Agar membaca surat An-Nas untuk menjaga diri daripada gangguan syaitan. Nya qul a'udzu birabbin nas baca sagai. Bedik dia kita baca qul a'udzu birabbin nas hana merasa sagai hana qul a'udzu birabbil falaq. Kelebuk kata sama dia kena. Pajan tempat takbiratul ihram. Hai kata sama dia watai kulhu tinggal dulu nya kulhu kena baca gebegah benda melehega kulhu yang paling kurang ngak lagi 3 tak khatam Quran kakak punya menang cak Quran juga khatam hidayah tentu semayang
Nyam yo ka benar jadi perletan dia pegah hana leu ta lain cita tama idanyo kan wadai sang lade tu sang hana merasa hana baca haji lo sah hana merasa hana haji lo lagi aturan ro le juji kemudian baru takbiratul ihram kebenaran sebenar ji nyan bad dalam anjuran jadi kesimpulan di hino nyo etno ile kanan yang kana ile tabutnyo yaitu gedanyo untuk persiapan salat, suci tempat, suci pakaian dari najis, dari hadas, termasuk suci hati. Salah satu bentuk suci hati kosongkan daripada urusan dunia, perkara kesibukan. Untuk tanyo mudah untuk mengumpulkan perasaan biar mudah khusyuk. Kemudian yang ke wadai tadengnya konsentrasi tanyo penuh tempat mata tanyo buat tempat sujud, kaki agak direnggangkan. Hino kah hana gepegah mau ukuran sejengkai. Cuma sagai gepegah sagai bek rapat. Cuman ke renggang ratat yang bek rapat sagai, anian bembeut aki. Kemudian baru tu setelahnya apabila mudah untuk kendaraan hadirkan niat langsung laju takbir. Apabila mungkin agak payah baca qul a'udzu birabbin nas. Munyo hino toknyo sagai gepegah. Qul a'udzu birabbin nas. Walaupun sebenarnya ada tambahan kan kita lain kita buka penuh zikir-zikir yang lain. Kanyo lu rasa etno cuman tem eno tanda haji bak contoh ia berniat hinan tanda haji berarti insyaallah tanyo tiga rabu sebagai tabu tapri rabu ke sebagai tapri nyan insyaallah pulang kabut juga biasa aba Jumaat engkau rayakan rabu nyan kan semerjih rabu nyan nyoba tanyo hinu sekam lai pengajian rabu kau raya ke sekian hari kan raya ke kali urut tasyrik rabu. Tapi insyaallah yang pengajian yang tetap rabunya napri 3 rabu kemudian di insyaallah tu tak buat juga. Putra na perletannya segala datuk. Hanya masalah tok aurat bunuh lagi bunuh tak pegah ya. Yang ke pokok tak yang antara pusat dan lutut. Hanagat urut icaci le tubuh. Ngembah lain tubuh tanyo ila anak tanyo. Perut dedu, dada dedu, bahu dedu, antara pusat dan lutut tak ada pinggang. Dia kadang-kadang menang. Allah Muhammad hana tajak bak jamaah pi. Yang kemenai dia. Tersemai rumah pinggang aja intikhan. Munyo menang modal di anduk mentah. Wah imon nganduk je mentah sembayang. Sabak anduk pi panjang bacut uyuk doot. Man kiban hi le. Nyok ci hi le kerot. Cocok lagi nyan terhadap Allah Taala. Kiban ke begah ini. Nyo lagi kita Arab ke begah. Tadi kedi sira urang hana pakaian yang na cuma menutup kena uyup sagak antara pusat dan lutut. Nyo bak surah uragam kau rina nyurin nanti hantar sembayang ke. Joli bitit hana pakaian mesti urak bening kan. Nyan ke pegah menyo sengkira na talo jicok tapi talonya bersuci. Gui puduk atau bahunya bek kosong ke pegah. Bahu bek kosong ke pegah. Nya kerja benar pakaian. Hanggepi kosong bahu. Itanyo alah yang penting ke kalau menutup aurat antara pusat dan lutut. Ule tu hana mau tahu perut urung tu hana mau tahu nyan hana adab dan yang Allah Taala lagi yang sembahyang tu hana ke tajak ulain tiap cukup agak-agak dah pakai baju saknyo ada dah sembahyang kata am getang kata tempinggang etno kata getang tempinggang pusat dan lutut saja hanya hana ke walaupun sah gede tapi hana ke pun nya cara untuk persuci hati peglih maksudnya kan nyo peglih hati daripada kesibukan dunia bunuh bekle ingat tu nyan pakiban ingatlah yang bahwa itanyo dino tanah hadap Allah geperhatikan kan cuma zahir matang sampai geluh hati sehingga itanyo lijino kakak lebih fokus kepada Allah yang tengah geperhatikan hati itanyo sebab dia bedeh gede sebab itanyo monyo hana teringat dalam hati itu bahawa Allah sedang memperhatikan hati kitanyo nyo hati kitanyo penuh urusan dunia bunuh nyo salah satu cara maka jika nagikeun bagaimana ibadat kamu ataupun ihsan kebaikan dalam ibadat anta budallah ka annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah artinya kamu ibadat kepada Allah Ta'ala seolah-olah kamu melihat Allah. Tanya watai contoh mentang. Watai tanya terhadap sirara urang karena tanya pikiran perasaan mata tanya te hurungnya hana tingat yang lain. Menan ke seolah-olah kita menghadap Allah. Lagi yang seolah-olah kan nak bertinggal mata ule irasakan dia Allah.
nya kan dek kan kajuk syirik nya kepikakan cuman uronyo le getanyo ngan iman getanyo etno dengan ilmu getanyo laginya golom ta praktek seolah-olah mata batin kita melihat Allah menyogolom laginya fa illam takun tara fa innahu yarah bahasa Nabi maka yakinilah bahwa Allah Ta'ala itu fa innahu yaraka yarah melihat ia akan engkau. Allah Ta'ala melihat gekalan katanya. Makanya cara bentuk supaya perasaan katanya fokus kepada apa yang tersebut, yaitu gerakan-gerakan dalam solat, bacaan-bacaan dalam solat, supaya dapat katanya kosongkan pikiran tanya. Ingat, Allah akan menilai katanya tidak hanya zahir saja. Tempat pantauan Allah yang paling raya itulah dalam hati katanya. Yang kena waktu solat. Jadi kan malai tu hati tanya berawi kena sehingga kita tanya buat watanya mau fokus tu persih laju ni ingat kan lagi kita tanya nyok perbandingan walaupun kecil datang perbandingan je tanya dalam kedai nak toke hidung nilai samping toke bak sago kedai je hidung perhatikan tanya yang kiban kira-kira bak tatu barang tak terjek gerbang pikiran tu mandum penuh dekat toke je pada tak buka laci pada tak bilang peng pada tak susun barang tak puduk hino tak puduk ini bak tak tulis catatan karena di toke gengi ngata tanya ke sente tapi coba bayangkan yang sente Allah Ta'ala akan lahir mendak sampai yang sehalu-halu je lah mati tanya dia makanya salah satu cara untuk membentuk khusyuk nyo keken bersih hati daripada urusan-urusan di luar salat baik mubah dalam salat ya yang diantaranya cara ya yang keban berat jadi memang kok beratnya mesti kok berat ada dia hanya janji lah Allah Ta'ala orang yang khusyuk dalam salat diberikan oleh Allah Ta'ala surga Firdaus. Surga Firdaus ini surga para nabi yang kamu nak gabung kan? Memang berat sahabat ente kan ini tengah tak bentuk lagi nyan musupruk le pikiran tanya. Kengkak, watai musupruk pikiran yang kibandong, yang kumpulkan dah, baik gadah ingat. Sahabat tanya watai kamu musupruk pikiran biasa gadah ingat. Kakak mu bahu mereren musabahnya, watai salim untuk baru mupruk terkejut dah. Kak salim kumpul malam tersemayang kabeh. Tapi kibanti watai musupruk le pikiran kumpulkan dah kita sedang solat, kita sedang diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Allah gekalan bagaimana cara baca, Allah gekalan tatapan mata kitanya, Allah gekalan putra yang terfikir-fikir ni kitanya yang ketengah oleh Allah. Jadi pikiran kita fokus untuk musupruk lelam kumpulkan dalam musupruk lelam kumpulkan nyokonyo tanya tengah tamu perang sebenarnya tamu perang dengan nafsu yang musupruk pikiran yang jihad gitu. Maka pahala cukup jai bila Allah kurung yang khusyuk. Tidak semudahnya untuk membentuk khusyuk mempeluk-peluk tun kata pembuk semayang negara ditna model khusyuk kena cukup ringan Masya Allah cukup berat ringan makanya wajar kepegah urung yang khusyuk dalam solatnya gebui surga oleh Allah Ta'ala surga Firdausnya kan surga sembarangan urungnya surga Nabi yang bahkan manusia merupa dengan Allah Ta'ala sehingga di surga Firdaus pada satu tempat yang bernama Hadiratul Qudus kepegah yang surga gebui ke urung yang khusyuk teman tanya tak upayakan walaupun BO boleh BO khusyuk kaganda boleh tak pegat ni kita cara berkhusyuk nya kenyan putakeun usaha katanya riyadhah kita cara tak bentuk tak bentuk lagi katanya sedapat mungkin kita cara berkhusyuk tu ngak ged kualitas sembahyang tu berat jadi memang memang berat ya kah kajiannya wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.